Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Jean-Paul Gustave Richer. Biografi beliau yaitu dia merupakan bungsu dari dua bersaudara. Beliau lahir di Valence, sebelah selatan Lyon, Prancis pada tahun 1913. Ibunya meninggal dunia saat 7 bulan setelah melahirkannya. Keluarga kakeknya merupakan keluarga Protestan yang taat. Lingkungannya dan rutinitas gereja merupakan kesempatan bagi Paul Richer untuk membaca dan belajar Bible sejak usia dini. Richer ini tertarik kepada filsafat berawal sejak tahun terakhir sekolah menengah atas, yaitu sekitar tahun 1929 sampai 1930. Dari tahun 1935 sampai 1940 dia menjadi pengajar dan mulai dikenal sebagai pengarang dengan mempublikasikan tulisan-tulisan dan artikel tentang pasifisme dan sosialisme Kristen. Pada tahun 1967 Richer diangkat menjadi dekan Fakultas Sastra di Universitas Nanterre, yaitu sebuah universitas baru di pinggiran kota Paris. Corak hermeneutika dari tokoh ini yaitu Richer dianggap sebagai hermeneutika yang unik. Pemikiran-pemikirannya dianggap dapat menjembatani perdebatan sengit dalam peta hermeneutika antara tradisi metodologis yang diwakili oleh Emile Petit dan tradisi filosofis yang diwakili oleh Hans Georg Gadamer. Richer juga dianggap dapat menjadi mediator dua tradisi hermeneutika romantis ala Schleiermacher dan Dilthey dengan hermeneutika filosofis ontologis ala Heidegger. Lebih jauh, Richer juga dianggap dapat memadukan dua tradisi besar filsafat, yaitu fenomenologi Jerman yang diwakili oleh Husserl dan Heidegger dengan strukturalisme Prancis yang diwakili oleh Ferdinand de Saussure. Kemudian refleks filosofisnya, teori hermeneutik Paul Richer ini dikenal sebagai hermeneutika fenomenologis, yaitu untuk memahami sebuah teks, penafsir harus bisa menangkap makna intensional teksnya, bukan intensi penulis. Keterangan kesadaran yang terkandung dalam teks. Makna-makna universal yang terkandung dalam teks ini menimbulkan refleksi filosofis yang menghubungkan makna dengan kehidupan penafsir. Pengaplikasiannya pada Al-Quran yaitu sebagai teks tertulis, Al-Quran ini memenuhi kriteria untuk didekati dengan hermeneutika. Dengan menggunakan perspektif hermeneutika Paul Richer, ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran ini dapat dipandang sebagai simbol. Ayat-ayat mutasyabihat merupakan simbol yang berupa kiasan yang penuh dengan makna dan intensi tersembunyi, menggambarkan makna lain yang tidak langsung dan hanya dimengerti melalui pemaknaan simbol-simbol tersebut. Pemaknaan terhadap ayat-ayat mutasyabihat bukan hanya untuk memahami makna tersebut, bukan hanya untuk memahami makna literalnya atau penelusuran kesejarahan makna-makna simbolik, atau mencari pembuktian dan pembenaran terhadap hal-hal yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembacaan terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran tidak terjebak pada diskusi tentang makna literal, melainkan ditekankan pencarian makna filosofis dan refleksi etis bagi kehidupan manusia dan masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan damai, adil, dan sejahtera. Baik, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Begitu tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.